Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari materi gerak ya. Materi gerak ini merupakan pelajaran pertama kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Gerak bersifat relatif. Ali duduk di bangku bis yang berangkat dari terminal. Ya, pernyataan ini dapat dikatakan Ali dan bis bergerak terhadap terminal. Kemudian Ali tidak bergerak terhadap bis. Bapak gambarkan bisnya. Ini terminal. Mengapa Ali dan bis bergerak terhadap terminal? Jadi, untuk menyatakan apakah suatu benda itu bergerak atau tidak, harus ada titik acuannya. Jadi, titik acuan di sini kita lihat adalah terminal, kemudian menuju ke titik B misalnya. Kemudian, mengapa Ali tidak bergerak terhadap bis? Karena antara Ali dan bis tidak ada titik acuan. Jadi Ali tidak bisa dikatakan bergerak terhadap bis. Dengan titik acuan, ya, suatu benda bisa dikatakan bergerak atau tidak. Anton akan membeli kecap di toko seberang jalan. Bersamaan dengan itu, Budi, Chandra, Danang, dan Edi sedang berada di dalam mobil yang mengantarnya ke sekolah. Pertanyaannya, apakah mobil bergerak terhadap Anton? Jadi kita kembali ke konsep gerak, bahwa gerak itu bisa dikatakan ketika ada titik acuan. Jadi apakah Anton ini bisa menjadi titik acuan terhadap mobil tersebut? Jawabannya adalah ya. Kemudian, apakah mobil bergerak terhadap Eni? Perhatikan, Eni posisinya berada di atas mobil, sehingga kita tidak dapat melihat adanya sebuah titik acuan. Jadi jawabannya adalah tidak. Apakah mobil bergerak terhadap pohon di tepi jalan? Di sini ada pohon, ada mobil yang lewat. Ya. Apakah pohon ini bisa dikatakan sebagai sebuah titik acuan? Jadi bisa ya, sehingga jawabannya mobil bergerak terhadap pohon di tepi jalan. Sekarang, apakah mobil bergerak terhadap Pak Sopir? Lagi-lagi kita harus melihat, adakah titik acuan? Mobil dikatakan bergerak terhadap Pak Sopir. Jadi tidak ada titik acuannya, sehingga jawabannya adalah tidak. Kemudian, apakah mobil bergerak terhadap Budi? Budi posisinya di atas mobil, berarti tidak ada titik acuan. Apakah penumpang bergerak terhadap Pak Sopir? Pak Sopir dan penumpang sama-sama di atas mobil. Jadi kita tidak dapat melihat adanya titik acuan. Enggak, jawabannya adalah tidak. Dari beberapa konsep yang ada di atas, kita dapat melihat bahwa gerak itu bersifat relatif. Sekarang gerak semu dan gerak sebenarnya. Perhatikan tayangannya. Jika seseorang naik kereta api menuju arah barat,
Batang-batang pohon yang berada di luar seolah-olah bergerak berlawanan menuju ke arah timur. Padahal sebenarnya batang-batang itu diam di tempat. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dikatakan dengan gerak semu. Ya. Jadi gerak semu itu adalah gerak yang bukan sebenarnya. Contoh gerak semu yang lain adalah gerak harian dan tahunan matahari. Misalnya, pada pagi hari kalian melihat matahari terbit di sebelah timur. Kemudian pada sore menjelang malam hari, kalian melihat matahari terbenam di sebelah barat. Di sini kita dapat melihat seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat. Padahal matahari itu diam di tempat. Yang bergerak sebenarnya adalah bumi. Ya. Jadi bumi bergerak dari barat ke timur. Ya. Bergerak pada porosnya dari barat ke timur. Sehingga seolah-olah matahari itu yang bergerak dari timur ke barat. Macam-macam gerak menurut lintasan. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, gerak lurus. Jadi gerak lurus ini adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Semua benda yang bergerak pada lintasan yang lurus itu dikelompokkan dalam gerak lurus. Nah, misalnya sebuah kelereng kita gelindingkan pada lintasan yang lurus, maka kelereng ini dikatakan bergerak lurus. Kemudian yang kedua adalah gerak parabola. Jadi gerak parabola ini adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Bisa kalian amati tayangan yang ada di bawah ini. Ini adalah contoh gerak parabola. Kemudian selanjutnya gerak melingkar. Ya. Gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran. Contohnya adalah gerak ujung jarum jam. Ujung jarum jam ini bergerak melingkar. Sekarang kita menuju ke macam-macam gerak menurut kecepatan. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan lintasan yang lurus dan kecepatannya tetap setiap saat. Apa contohnya? Gerak mobil mainan pada bidang yang datar dengan kecepatan yang tetap. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya berubah setiap saat. Baik itu mengalami percepatan ataupun mengalami perlambatan. Contohnya benda yang jatuh bebas. Benda jatuh bebas maksudnya ada sebuah benda dari atas jatuh ke permukaan bumi. Jadi suatu benda yang jatuh dari atas semakin dekat dengan permukaan bumi, maka kecepatannya akan semakin bertambah. Hal ini dipengaruhi oleh semakin besarnya gaya gravitasi terhadap benda yang dekat dengan permukaan bumi. Untuk benda jatuh bebas ini, dia digolongkan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kemudian, contoh yang kedua, naik sepeda kemudian direm. Misalnya kalian sedang mengayuh sepeda dengan kecepatan yang lumayan tinggi, dan tiba-tiba ada orang yang ingin melintas. Pasti kalian akan mengerem sepeda tersebut. Gerak yang kalian alami pada saat mengerem sepeda tersebut adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat.
diperlambat karena direm, sehingga kecepatannya berkurang. Kita masuk ke kecepatan dan kelajuan. Jadi di sini kalian harus membedakan apa itu kecepatan dan apa itu kelajuan. Untuk kecepatan itu berkaitan dengan perpindahan. Jadi kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Kecepatan ini merupakan besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai dan arah. Pada kecepatan berlaku persamaan P sama dengan S per delta T, di mana P itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Kemudian delta T itu adalah selang waktu, satuannya adalah sekon. Kemudian kelajuan, kelajuan adalah jarak. Jadi kalau kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Tadi kecepatan berkaitan dengan perpindahan, sementara kelajuan berkaitan dengan jarak. Kelajuan ini merupakan besaran skalar atau besaran yang hanya mempunyai nilai. Untuk kelajuan juga berlaku persamaan P sama dengan S per T, di mana S itu adalah jarak, satuannya adalah meter, kemudian delta T itu adalah selang waktu, satuannya adalah sekon. Untuk dapat membedakan antara jarak dan perpindahan, kalian amati tayangan berikut. Bola bergerak menuju titik Q, dari titik P menuju titik Q, kemudian menuju titik R. Dari sini kita dapat melihat jarak yang ditempuh oleh bola tersebut adalah PQR. Sementara perpindahannya adalah PR. Contoh soal. Sebuah mobil bergerak dari Bogor menuju Puncak dengan waktu tempuh 2 jam. Jika jarak antara Bogor dan Puncak adalah 72 km, berapakah kelajuan mobil tersebut? Jadi diketahui waktu tempuhnya 2 jam. Kita rubah ke sekon. 2 jam itu sama dengan 120 menit. Atau sama dengan 120 dikali 60. 7.200 sekon. Jarak antara Bogor dan Puncak, kita simbolkan S, 72 km. Kita rubah ke satuan meter, yaitu 72.000 meter. Berapakah kelajuannya? Tanyakan P. Kelajuannya adalah S per T, nilai S-nya 72.000, kemudian waktu tempuhnya 7.200. Ya, kita dapatkan 10 meter per sekon. Jadi kelajuan mobil tersebut bergerak dari Bogor ke Puncak adalah 10 meter per sekon. Sekarang kita masuk pada kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Tadi telah dibahas bahwa kecepatan itu berkaitan dengan perpindahan.
Sementara kelajuan berkaitan dengan jarak. Kecepatan itu besaran vektor, kelajuan itu besaran skalar. Sebuah benda bergerak ke arah timur sejauh 100 meter. Kemudian kembali ke arah barat sejauh 50 meter. Waktu yang dibutuhkan adalah 25 sekon. Tentukan besar kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Jadi pertama-tama kita cari dulu kelajuan rata-ratanya. Kelajuan rata-rata. Persamaannya adalah jarak bagi waktu tempuh. Jaraknya 100 ditambah 50 dibagi waktu tempuhnya 25 sekon. Ya, kita dapatkan 150 per 25. Kelajuan rata-ratanya adalah 6 meter per sekon. Sekarang kita cari kecepatan rata-ratanya. Jadi untuk kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Perpindahan bagi waktu tempuh. Untuk perpindahannya, Bapak gambarkan seperti ini. Sebuah benda bergerak ke arah timur sejauh 100 meter. Kemudian bergerak kembali lagi ke arah barat sejauh 50 meter. Dari sini kita dapat melihat bahwa perpindahan yang dialami benda ini adalah sebesar 50 meter. Dari mana 50? Cukup dikurangi 100 dikurang sama dengan 50 meter. Jadi kita masukkan nilai perbedaannya 50, kemudian waktu tempuhnya itu 25 sekon, sehingga kita dapatkan kecepatan rata-rata adalah sebesar 2 meter per sekon. Sampai di sini mungkin bisa dipahami. Hubungan kecepatan dan waktu pada gerak lurus beraturan. Kecepatan waktu pada GLB. Jadi GLB itu perlu kalian ingat kembali adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang kecepatannya tetap. Hubungan kecepatan dan waktu pada GLB dapat kalian lihat pada grafik di samping. Yang ini adalah kecepatan 1 meter per sekon. Kemudian yang di bawah ini adalah waktu, satuannya sekon. Pada titik pertama, kecepatannya 10 meter per sekon. Pada titik kedua, kecepatannya juga 10 meter per sekon. Dan pada titik ketiga, kecepatannya 10 meter per sekon. Jadi seperti itu ya, hubungan antara kecepatan dan waktu pada gerak lurus beraturan. Sekarang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada GLBB ini kita kenal adanya percepatan atau pertambahan kecepatan dan perlambatan atau pengurangan kecepatan. Skala berubah beraturan mengandung pengertian pertambahan atau pengurangan kecepatan adalah tetap setiap saat. Jadi baik pertambahan kecepatannya maupun pengurangan kecepatannya itu adalah tetap setiap saat. Percepatan atau akselerasi didefinisikan sebagai perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Berlaku persamaan A sama dengan
delta P per T, di mana A itu adalah percepatan, T itu adalah waktu, dan delta P itu adalah perubahan kecepatan. Jenis GLBB yang pertama, gerak lurus dipercepat beraturan, di mana kecepatannya bertanda positif. Dapat kalian lihat hubungan antara kecepatan dan waktu pada GLBB dipercepat. Contoh, Andi mengendarai sepeda di jalan yang menurun tanpa mengayuh. Sebelum menurun, kelajuan sepeda 2 meter per sekon. Pada detik pertama setelah menurun, kelajuan menjadi 4,5 meter per sekon. Pada detik kedua, kelajuannya menjadi 7 meter per sekon. Pada detik ketiga, kelajuannya menjadi 9,5 meter per sekon. Dan pada detik keempat, kelajuannya menjadi 12 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami oleh Andi? Jadi 2 meter per sekon ini adalah P0 atau kecepatan mula-mula. Kemudian pada detik pertama kecepatannya menjadi 4,5 meter per sekon. Kemudian pada detik kedua kecepatannya berubah menjadi 7 meter per sekon. Pada detik ketiga, kecepatannya berubah menjadi 9,5, dan pada detik keempat, kecepatannya berubah menjadi 12 meter per sekon. Waktu tempuhnya adalah 1 detik 2, 3, 4 sekon ya. Kita tulis dulu, diketahui T sama dengan 4 sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah percepatannya? A sama dengan kecepatan saat T kurangi kecepatan mula-mula bagi dengan 1. Pada soal di atas, penambahan kecepatannya itu berubah-ubah tiap 1 sekon. Jadi kita buat persamaan seperti P1 dikurang P0 tambah P2 dikurang P1 tambah P3 dikurang P2 tambah P4 dikurang P3 di T. P1-nya adalah 4,5, P0-nya adalah 2, kemudian P2-nya itu 7, P1-nya 4,5, P3-nya adalah 9,5, P2-nya adalah 7. Kemudian P4-nya itu 12, P3-nya 9,5. Dibagi waktu, jadi waktu keseluruhan adalah 4 sekon. Dan ini kita kurangi, 4,5 dikurang 2 itu sama dengan 2,5. Kemudian 7 dikurang 4,5 juga 2,5. 9,5 dikurang 7 itu juga 2,5. 12 dikurang 9,5 itu 2,5. Bagi 4. 2,5 dikali 4 itu 10 per 4, sehingga percepatannya adalah 2,5 meter per sekon. Jadi percepatan yang dialami oleh Andi
selama naik sepeda melalui jalan yang menurun itu sebesar 2,5 meter per sekon. Tadi percepatan, sekarang gerak lurus diperlambat beraturan. Pada grafik bisa kita lihat kecepatannya itu berkurang. Bagian bawah ini adalah waktu, satuannya sekon. Yang atas ini adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Kecepatan mula-mula benda ini adalah 8 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 1 sekon, kecepatannya berkurang menjadi 6 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 2 sekon, kecepatannya berkurang menjadi 4 meter per sekon. Pada saat T 3 sekon, kecepatannya berkurang menjadi 2 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 4 sekon, benda ini yang. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa terjadi pengurangan kecepatan secara beraturan tiap satuan waktu. Ticker timer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui jenis gerak. Jenis gerak ini dapat dilihat dari hasil rekaman pada pita ticker timer. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Perhatikan jarak dari setiap titik-titik hitam hasil rekaman pada pita ticker timernya. Untuk jenis GLB, jarak dari setiap titik-titik hitam ini sama. Kita dapat menyimpulkan bahwa kecepatan pada GLB itu tetap. Kecepatan itu berbanding lurus dengan jarak dan berbanding terbalik dengan waktu tempuhnya. Kemudian, untuk GLBB dipercepat, perhatikan juga jarak dari titik-titik hitam hasil rekaman pada pita ticker timernya. Kita dapat melihat bahwa terjadi penambahan jarak. Penambahan jarak mulai dari titik hitam yang pertama sampai dengan titik hitam yang terakhir. Dapat kita simpulkan bahwa kecepatan pada GLBB dipercepat itu bertambah. Kemudian untuk GLBB diperlambat, jarak dari setiap titik-titik hitam pada hasil rekaman pita ticker timernya mulai dari titik hitam yang pertama sampai dengan yang terakhir itu jaraknya berkurang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kecepatan pada GLBB diperlambat itu berkurang. Di berkurangnya kecepatannya itu secara beraturan setiap satuan waktu. Perhatikan tayangan berikut. Jika kita melihat jarak antara titik-titik hitam yang terekam pada pita ticker timer itu sama, nah, kita dapat menyimpulkan bahwa gerak benda ini adalah termasuk dalam gerak lurus beraturan. Untuk materi kali ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.